Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda dengan NIM 4512422065 di mata kuliah Laboratorium Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa dikenal dengan K3. Yang pertama, kita masuk ke daftar isinya. Untuk bahasan yang pertama ini ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kemudian ada simbol keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, yang ketiga ada kecelakaan akibat kerja atau KAK, selanjutnya yang terakhir ada penyakit akibat kerja atau PAK. Yang pertama masuk ke pengertian K3, secara filosofi, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai sebuah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik tenaga kerja dan manusia pada umumnya. Sedangkan ditinjau dari keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua masuk di simbol K3 yang ada di laboratorium. Yang pertama bersifat eksplosif, kemudian bersifat mengoksidasi, yang ketiga bersifat sangat mudah terbakar, selanjutnya bersifat korosif, yang kelima bersifat berbahaya bagi lingkungan, yang keenam bersifat berbahaya, yang ketujuh sangat mudah terbakar, 8 beracun, dan ke-9 mengiritasi, serta yang terakhir sangat beracun. Selanjutnya masuk ke kecelakaan akibat kerja atau yang disebut dengan KAK. Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan kecelakaan industri kerja. Kecelakaan industri ini dapat diartikan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang diatur dari suatu aktivitas menurut Husni tahun 2003. Selanjutnya ada kecelakaan akibat kerja. Yang pertama ada cedera akibat kecelakaan kerja. Adapun bagian tubuh yang terkena cedera ini terbagi menjadi yang pertama ada kepala, mata, leher, alat gerak atas, dan alat gerak bagian bawah. Tujuan dari menganalisa cedera pada anggota kerja ini untuk membantu mengembangkan program untuk mencegah terjadinya cedera karena kecelakaan tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja. Yang pertama, pengelompokan jenis cedera akibat kecelakaan kerja, ada cedera fatal, ada cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja, dan yang terakhir ada cedera ringan. Selanjutnya yang terakhir masuk ke penyakit akibat kerja atau yang biasa disebut dengan PAK. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Selanjutnya masuk ke dalam penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama ada golongan fisik. Golongan fisik ini terdiri atas bising, radiasi, suhu yang ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan juga penerangan. Untuk golongan kimiawinya ini terdiri dari semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan juga kabut. Untuk golongan fisiologinya ini terdiri dari desain tempat kerja dan juga beban kerja dari karyawan tersebut. Yang terakhir ada golongan psikososial, di mana terdiri atas stres psikis, monotoni kerja, dan tuntutan pekerjaan dari karyawan tersebut. Masuk ke dalam macam-macam penyakit akibat kerja. Yang pertama ada penyakit silikosis. Penyakit silikosis ini disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas berupa SiO2 yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Selanjutnya ada penyakit antrakosis. Penyakit antrakosis ini didefinisikan sebagai penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batu bara. Penyakit ini biasanya dijumpai pada pekerja-pekerja tambang batu bara. Untuk yang terakhir ada penyakit bisnosis. Penyakit bisnosis ini didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh pencemaran debu yang kemudian masuk ke dalam paru-paru.
Pencemaran ini biasanya terjadi pada pabrik tekstil. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.